Terima kasih sampai saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Padang Kanal Inspirasi. Saya Rita Ismail memandu bincang siang disabilitas untuk hari ini dan berbicara tentang kerjasama pengadilan negeri bersama Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Padang dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kota Padang. Ini dalam penyediaan layanan peradilan inklusif bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Padang. Untuk itu pendengar di Zoom, saya sudah tersambung dengan beberapa narasumber kita. Saya akan perkenalkan dulu, ada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang, Bapak Supriyatna Rahmat SHMH. Assalamualaikum, apa kabar Pak Supriyatna? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rita. Oke, apa kabar hari ini Bapak? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih meluangkan waktu untuk bincang siang kita hari ini. Iya, Kemudian juga ada konsultan HWDI Kota Padang, Ibu Yuki Melani. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Iya, jumpa lagi ya Bu Kiki. Ya, Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Terima kasih waktunya untuk bincang siang hari ini. Kemudian Sudah diundang. juga ada Ketua PPDI Kota Padang, Bapak Icun Sulhadi SPD. Assalamualaikum Pak Cun. Halo Pak Cun. Masih termute Pak? Ya, masih termute mikrofonnya Pak Cun. Oke, mungkin bisa di-on-kan dulu mikrofonnya Pak Cun. Halo Pak Cun. Oke, baik. Kita sembari menunggu Pak Cun yang sudah bergabung di Zoom. Nanti pendengar silakan Anda bisa bertanya lewat telepon 812-878 atau ke WhatsApp 081166 Ini kerjasama antara Pengadilan Negeri Padang bersama PPDI dan HWDI. Ini dalam rangka penyediaan peradilan yang inklusif bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Padang. Saya awalnya ke Bu Kiki nih. Bu Kiki. Iya Bu Rita. Iya Bu Kiki. Ini merupakan sebuah sepertinya terobosan gitu ya Bu Kiki. Ada kerjasama antara HWDI, PPDI, dan Pengadilan Negeri Padang. Ini mungkin Bu Kiki bisa jelaskan peradilan inklusif itu yang seperti apa nih Bu Kiki? Yang harapannya bisa dikerjasamakan nanti dengan Pengadilan Negeri. Baik Bu Rita, maksud dari peradilan yang inklusif itu adalah terlihatnya peran aparat penegak hukum, pegawai dan organisasi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan peran serta masyarakat untuk memastikan perumusan kebijakan terkait perlindungan hak disabilitas berhadapan dengan hukum, lalu melaksanakan pembinaan tenaga teknis dan administrasi agar memiliki perspektif dan pemahaman terhadap pemenuhan dan perlindungan bagi disabilitas, untuk penyediaan pranata dan tata laksana proses di lingkungan peradilan yang ramah dan mengatasi hambatan aksesibilitas fisik dan non fisik yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas selama ini. Berarti ini agar karena memang semua masyarakat sama di mata hukum ya Bu Kiki. Betul sekali. Apa alasan lain mungkin Bu Kiki? Ada alasan mungkin sehingga muncul keinginan atau gagasan terkait peradilan inklusif kerjasama ini Bu? Ya, karena selama ini kan kasus-kasus yang terjadi seperti kawan-kawan yang berhadapan dengan hukum itu kan hanya selesai begitu saja Bu, seperti damai, jalan damai gitu kan, secara kekeluargaan. Padahal sebetulnya mereka juga punya hak keadilan untuk bersuara, untuk membela diri seperti itu Ibu. Baik, saya ke Pak Cun juga nih. Pak Cun? Ya Ibu. Ya, halo Pak Cun, apa kabar? Ya. Alhamdulillah Bu Rita, ini sambil mobiler nih. Sedang di tempat tugas? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan mungkin saling menyapa. Saya belum sempat persilahkan nih narasumber saling menyapa. Silakan Pak Cun, ada Bu Kiki, ada Pak Supriyatna juga. Iya, Pak Supriyatna, apa kabar Ya, Pak Cun. Ya. Gimana sehat Pak Cun? Alhamdulillah Pak. Ya Alhamdulillah. udah lama kita nggak ketemu nih ya. Oke. Iya. Bu Kiki, sehat Bu Kiki. Alhamdulillah sehat Pak Cun. Iya.
Tadi Oke. masih mute. Hmm. Jadi posisi sinyal ini. Oke, baik. Pak Jun, di sela-sela Silakan, silakan, Bu. aktivitas, iya Pak Jun, Ya, ini kan memang ada keinginan begitu ya kerjasama ya, dengan ya, pengadilan negeri terkait peradilan inklusif bagi masyarakat penyandang ya, ya. disabilitas di Kota Padang. Ini awalnya muncul keinginan kerjasama ini apa Pak Jun kalau dari PPDI? Ya, yang pertama mungkin ya dari internal kita masih melihat dari pengalaman langsung ya, dari bagaimana kita mendampingi teman-teman ya, Mm-mm. dari mulai aspek yang paling depan mungkin di kepolisian dan sampai pengadilan itu kita melihat masih perlu hal-hal yang mesti kita perbaiki. Nah, jadi aspek tentu inklusivitas, aksesibilitas ya, Mm-mm. termasuk mungkin kesamaan di depan hukum ya, di aspek kelompok ya, 3 ranah tadi penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Mhm. Nah itu yang pertama, dari banyak penelitian dan pengalaman kita langsung. Yang kedua memang ini sudah menjadi isu internasional dan nasional kita. Mhm. Kita melihat ini dari peraturan perma ya, peraturan undang-undang juga yang berlaku baik yang membawa istilahnya sudah mendorong bagaimana membangun kesetaraan di hukum untuk semuanya, termasuk memang penyandang disabilitas. Nah, Mhm. oleh sebab itu kita punya komitmen yang sama dan kita mendorong bagaimana ya tentu akhirnya model kita bangun, dan ini PN kita yang Kota Padang ini sedang aktif membangun peradilan yang inklusif, termasuk membangun fasilitas fisik Mhm. ya, dan sarana prasarana lain juga, peraturan juga yang mungkin butuh sharing dari kami apa maksudnya ini ya, kira Mhm. gitu ya Bu. Mhm. Tentu menyangkut pendekatan bagaimana peradilan yang inklusif itu, ya, aksesibilitas, etika berinteraksi, bagaimana pelayanan, Mhm. bagaimana mendesain suatu fasilitas umum, peraturan bagi tindakan membangun jejaring. Nah, saya kira kita punya komitmen yang sama. Akhirnya memang terwujudlah MOU, insya Allah bersama HWDI, dan kita punya tim nasional juga yang sebenarnya juga membantu mensupport kegiatan kita. Itu Pak Mhm. awal dari Muncul. komitmen kita itu ya. Mhm. Baik, tadi Pak Cun kemudian juga Bu Kiki juga mengatakan tadi dari pengalaman ya teman-teman penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Pengalaman yang bagaimana nih Pak Cun? Kurang menyenangkan atau memang belum memuaskan ini ketika berhadapan dengan hukum teman-teman ini? Halo Pak Cun? Halo Pak? Iya, ada gangguan sinyal sepertinya kita dengan Pak Cun, mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Iya, halo Pak Cun. Baik, sebelum ke Pak Supriyatna, saya tanya lagi ke Bu Kiki nih. Bu Kiki, eh, pengalaman-pengalaman yang pernah teman-teman disabilitas hadapi ketika berhadapan dengan hukum, itu bagaimana Ibu? Apakah memang belum sebagaimana mestinya yang mereka peroleh? Atau Iya, bagaimana Bu? kebetulan ada salah satu kasus yang pernah diingin dengan kepolisian. Itu kan tidak sampai ya seperti kemarin saya pernah bertanya kepada pengadilan negeri Padang gitu kan, kira-kira ada nggak kasus yang sudah naik ke pengadilan negeri gitu kan, tapi ternyata belum ada gitu kan. Oke. Karena kasusnya itu hanya di kepolisian saja. Lalu saya juga sempat tanya ke kepolisian, ternyata ini juga apa istilahnya belum tahu bagaimana Terputus ya. Terputus ya. Oke. Lalu di kepolisian sendiri ternyata juga belum tahu bagaimana cara untuk misalnya teman-teman tuli gitu yang berhadapan dengan itu belum tahu bagaimana cara istilahnya bertanya ya kepada, kalau selama ini bahasanya interogasi kali ya. Yeah. Nah itu karena tidak ketahuan mereka dengan disabilitas tuli itu bagaimana harus menanganinya seperti bahasa isyarat, sebagainya kan belum ada gitu kan. Jadi akhirnya damai-damai gitu aja gitu, kasusnya tidak pernah selesai gitu kan. Oke. Gitu. Malah di istilahnya ya secara kekeluargaan saja lah gitu, seperti berita.
Berarti apa yang ingin dicapai ketika berhadapan dengan hukum itu belum memuaskan bagi teman-teman penyandang disabilitas, boleh dikatakan begitu, Bu Kiki? Ya, maaf ya kalau ada beberapa teman tuli yang pernah bercerita ke saya itu kadang bilang kan keadaan kami ini sudah tuli gitu kan, tidak masa harus diteriak-teriak ya seperti itu contohnya gitu kan Bu. Jadi harus ada kita sanggup aja lah untuk ke depan oleh bersama penegak hukum bagaimana cara lebih inklusif lagi gitu terhadap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum seperti itu. Baik, saya ke Pak Supriyatna Rahmat ini. Iya, Halo Bapak, iya, akrabnya Bapak panggil Pak Supriyatna atau Pak Rahmat ini? Pak Priyatna. Gitu. Pak Supriyatna. Baik, Bapak ini kita sudah bincang-bincang. Ingin tahu dulu nih apa alasan atau mungkin yang mendasari teman-teman dari PPDI dan HWDI kerjasama dengan Pengadilan Negeri Padang ini MOU-nya sudah ada ya Pak ya? Sudah bulan dibuat. April, tanggal 18. Kita tanda tangan dengan HWDI dan PPDI. Waktu itu Pak Icun dan Pak Ibu Novice yang hadir di Pengadilan Negeri Padang. Oke, baik. Kalau dari Pengadilan Negeri sendiri, boleh diberi gambaran Pak, kalau penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, ini bagaimana? Apakah memang perlu diwujudkan pengadilan inklusif? Kalaupun bukan, bisa tidak mereka seperti orang lainnya berhadapan dengan hukum itu mendapatkan hukum yang memang adil, begitu Pak Supriyatna? Baik ya, mengenai penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, itu tertuang dalam beberapa undang-undang, yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian Undang-Undang Nomor 8 tentang penyandang disabilitas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Kemudian dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah itu dituangkan secara teknis dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1692 itu tahun 2020. Di situ dijelaskan secara rinci bagaimana pelayanan pengadilan negeri terhadap penyandang disabilitas. Itu dalam surat edaran itu diterangkan bagaimana pengertian, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kemudian akomodasi yang layak terhadap penyandang disabilitas. Memang dalam bulan April yang lalu kita sudah MOU dengan HWDI dan PPDI. Di situ kita memberikan minta bantuan kepada terutama Pak Icun ya sebagai PPDI dan Ibu Ilusia. Kita ingin masukan-masukan bagaimana pengadilan dalam memberikan pelayanan yang layak bagi penyandang disabilitas. Alhamdulillah kita dalam proses penyediaan memang terkendala sekali lagi ini masalah anggaran, tapi kita berusaha memaksimalkan. Alhamdulillah saat ini sudah kita mulai bangun. Yaitu pertama atas saran dari Pak Icun kita bangun guiding block. Artinya ketika penyandang penyandang disabilitas tunanetra masuk ke pengadilan, penyandang disabilitas itu pada dasarnya adalah dia harus mandiri, tidak boleh dibantu sepanjang memang fasilitas sudah siap. Kita membuat guiding block, nah kita sedang bangun, tapi terkendala oleh karena masalah anggaran. Kita sudah masuk sampai ke atas karena memang kondisi kantor pengadilan negeri Padang ini agak sulit kalau kita lihat dari penyandang disabilitas, yaitu karena pelayanannya itu di lantai 2. Itu pun kita masih berupaya untuk meminta penyediaan sarana lift, tapi oleh karena pemerintah juga sedang COVID, sehingga penambahan anggaran untuk lift itu belum disediakan. Kita tetap berupaya untuk itu karena salah satu agar mudah diakses ya Pak. Ya, iya betul Ibu. Juga di lantai 2 itu tersedia juga ruang sidang. Nah, kita juga berpikir kemarin sudah hitung-hitung, sudah atas saran dari PPDI, kita akan buat RAM. Jadi RAM itu jalan untuk penyandang disabilitas pemakai kursi roda. Itu kita pakai, itu dihitung-hitung anggarannya hampir cukup besar juga Bu, itu sekitar 600 juta. Sehingga kalau kita pakai biaya pengeluaran akan nggak cukup. Kita mengajukan permohonan untuk pengadaan. Ini pun masih dalam proses, mudah-mudahan tahun ke depan kalau memang pemerintah sudah dalam keadaan stabil, mudah-mudahan kita akan turunkan. Karena memang ini menjadi concern dan sudah menjadi keputusan dari Mahkamah Agung bahwa pelayanan disabilitas itu wajib diutamakan. Dan alhamdulillah selama ini kita sudah menyiapkan pertama sarana prasarana seperti kursi roda. Kita juga dengan kerjasama dengan
berbincang-bincang dengan Pak Icun. Pak Icun tolong dibantu kami untuk menyiapkan huruf Braille bagi penyandang tunanetra ketika mereka datang untuk minta petunjuk. Contohnya kita memberikan pamflet itu nanti dia cukup baca dari yang disiapkan itu. Itu masih dalam proses. Kita juga ingin karena ini juga sekali lagi proses untuk pembuatan huruf Braille ini tidak gampang itu. Jadi kita juga menunggu nanti dalam insya Allah lah kita akan koordinasi lagi kira-kira di tempat mana kita bisa mencetak pamflet informasi brosur yang menggunakan huruf Braille. Nah, sementara kalau ketika penyandang disabilitas ini kan ada dua, yang berhadapan dengan hukum atau sebagai saksi. Kalau yang berhadapan dengan hukum itu wajib kalau dia seorang tunarungu, maka wajib disiapkan ahli juru bahasanya, artinya orang yang mewakili. Nah, itu yang wajib itu. Nah, kita sudah alhamdulillah dengan PPDI kita sudah kerjasama. Mudah-mudahan kalau ada saksi maupun terdakwa, maka kita bisa langsung koordinasi dan kita minta dari pihak PPDI untuk menyiapkan satu orang sebagai juru bahasa. Gitu. Itu sementara yang bisa kami sampaikan. Kami juga sangat berterima kasih kepada Pak Icun selaku PPDI yang telah memberikan majang pasukan terkait dengan bagaimana pelayanan yang terbaik buat penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Padang. Demikian, Ibu. Baik, berarti ini ada beberapa perbaikan penyempurnaan ke depan ya, Mas Supriyatna. Kita sedang dalam proses. Kalau sebelumnya bagaimana Pak? Selain ada penyediaan beberapa fasilitas tadi ya? Ya, dengan adanya surat edaran ini kita memang diminta untuk menyiapkan gitu. Kita sebelumnya memang belum ada, karena memang ini kan PN Padang ini kan bangunan baru, sehingga memang ada waktu membuat cetak birunya, memang waktu itu tidak disiapkan untuk penyandang disabilitas, sehingga ini menjadi tambahan gitu ya, dan kita sudah menyiapkan secara pelan-pelan sesuai dengan anggaran. Ya, memang terkendala kalau ketika ruang sidang itu untuk naik ke atas, tapi kita tahun depan mudah kalau anggaran itu turun, kita siapkan untuk pembuatan lift dan RAM. RAM itu artinya untuk yang tapi kalau sudah ada lift ya cukup alhamdulillah, tapi memang lift cukup mahal. Dan ini juga terkendala masalah sekali lagi anggaran. Kita sudah mohon kepada Mahkamah Agung supaya disiapkan lift untuk ke lantai 2 terkait menuju ruang sidang, yaitu penyandang disabilitas tunanetra dan penyandang kursi roda. Demikian, Ibu. Oke, baik. Kita akan undang pendengar ini, Bapak Ibu. Pendengar silahkan di telepon 812-878 atau ke WhatsApp 08166666975. Anda bisa saksikan juga acara ini lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya kembali ke Bu Kiki. Bu Kiki? Iya, ini berarti setelah MOU ini kan sudah dibuat MOU-nya April bahkan ya. Iya, Nah, pasti ada hal-hal yang tertuang atau tertuang di dalam MOU ini. Tapi kalau masyarakat atau penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum itu dari pandangan Bu Kiki apa maksudnya, Bu? Oke. Baik, jadi begini Bu, penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum itu adalah penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum, baik penyandang disabilitas sebagai pelaku, korban, saksi atau para pihak gitu kan. Terdapat banyak bentuk diskriminasi yang sering terjadi ketika seorang penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, mulai dari belum memadainya peraturan perundang-undangan sehingga penyandang disabilitas ditolak kapasitas hukumnya. Lalu sumber daya pengadilan dan aparat penegak hukum yang belum mengerti tentang disabilitas dan bentuk layanan terhadap disabilitas, desain arsitektur kantor dan informasi atau metode komunikasi yang tidak dapat diakses sehingga penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk bisa mengakses lingkungan organisasi penegak hukum beserta seluruh layanannya. Seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Cun ini. Pak Cun? Iya. Nah, Pak Cun tadi kita kan juga lanjut bincang-bincang, sudah ada MOU-nya. Nah, Pak Cun, kalau dari PPDI sendiri apa yang diharapkan dari MOU ini? Apa yang ada tertuang di dalam MOU ini, Pak Cun? Halo Pak Cun.
Diulang, Bu. Iya, kalau dari Ulang, Bu. PPDI harapannya apa yang tertuang nanti di MOU ini untuk diwujudkan, Pak Jun? Ya, yang pertama Apa-apa saja? yang kita ingin tertuang itu adalah kita kan dalam kegiatan itu kita mengadakan survei, Bu. Mm-mm. Ya, survei eh, tentang hal-hal yang menyangkut fasilitas umum, ketersediaan, aksesibilitas, aturan, ya, Mm-mm. termasuk mungkin kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan akan menjadi perencanaan ke depan. Jadi ini yang kita harapkan, dan pada akhirnya nanti dari kegiatan yang kita laksanakan, nah, contoh kemarin kita sudah mengadakan survei, ya, ada pengamatan langsung, ada wawancara juga, sudah kelihatan nanti kira-kira ini mau kemana, terus program apa yang telah tersedia, kira-kira apa lagi yang mesti kita perbaiki untuk menjadi lebih baik. Nah, ini harapan kita ke depan, dan kita punya keinginan juga, sudah pasti, ya, semuanya, tidak hanya di PN, pegawai negeri Padang saja, tapi semua perangkat penegak hukum, ya, yang baik kepolisian, baik sana atau pengadilan sendiri, ya, itu mempunyai persepsi yang sama, dan program kegiatan perencanaan mereka juga sudah bisa mengarahkan perhatian itu tadi. Salam. Jadi, Sehat. kita itu yang pertama. Yang kedua, harapan kita juga, Ibu, ya, harapan kita juga, ya, harapan kita juga bagaimana kita punya ingin perspektif, ya, Halo Pak Jun, perspektif dari terputus-putus penerimaan kita di sini, Pak Jun. tugas Mungkin bisa pengadilan untuk mempunyai pelayanan prima, ya, mungkin mereka mempunyai pemahaman, ya, profil asesmen yang jelas tentang ya. Halo Pak Jun. Oke, ada sedikit gangguan jaringan sepertinya. Ya, mungkin Pak Jun bisa. Halo Pak. Halo Pak Jun. Oke, nanti kita akan coba. Nanti mendorong peradilan negeri itu. Ya. Baik, agak terputus-putus tadi Pak Jun. Tapi Bapak Ibu kita akan undang pendengar terlebih dahulu. Pendengar silahkan di telepon 812-878 atau ke WhatsApp 081166 Saya bacakan WhatsApp yang masuk ini dari Buyung di Padang Laweh. Assalamualaikum Kak Rita, saya mau bertanya sebenarnya kasus-kasus seperti apa yang bisa mendapatkan pendampingan dari Bapak dan Ibu narasumber ini. Terima kasih. Itu dari Buyung. Saya ke Pak Jun, mudah-mudahan bisa tersambung Pak Jun. Iya, Bu. Bisa. Iya. Lagi bagus nih. Nah, mungkin bisa bergeser sedikit ya berdirinya Pak Jun atau posisinya. Pak Jun, ada WhatsApp dari Buyung. Pertanyaannya sebenarnya kasus-kasus seperti apa yang bisa mendapatkan pendampingan dari Bapak dan Ibu narasumber? Kalau seandainya masyarakat atau penyandang disabilitas ada berhadapan dengan hukum, ini dari PPDI atau HWDI apa pendampingan seperti apa Pak Jun? Ya. Baik. Jadi kita berita, ya. Jadi kita bukan kepada pendampingan kasusnya, tapi bagaimana kita bisa membangun, ya, proses disabilitas yang berhadapan dengan hukum tadi, bisa secara maksimal sesuai dengan kondisi dari disabilitas itu. Ya, jadi kalau kasusnya tentu itu kepada lembaga bantuan hukumnya atau yang disediakan oleh pemerintah untuk kepada bantu kita. Bagaimana nanti contohnya, ya, ketika tunarungu berhadapan dengan hukum, sudah sangat pasti kita membutuhkan juru bahasa isyarat, ya, juru bahasa isyarat. Atau kalau teman-teman yang pengguna kursi roda, tentu fasilitas yang di dalam itu bisa diakses dengan mandiri, nyaman dia, ya. Nah, termasuk komunikasi, kontak, interaksinya, memberikan pelayanan yang benar. Jadi seperti itu yang kita dorong. Jadi tidak kepada kasusnya pendamping hukumnya, tapi bagaimana kepada proses
peradilan inklusif itu kepada proses yang baik. Itu kita mendorong itu dari PPDI dan HBDI itu. Baik. Ada tambahan Bu Kiki dari pendengar kita lewat WhatsApp? Ya, seperti kalau dari HWDI sendiri itu lebih ke pendampingan ke keluarganya Bu. Misalnya jadi maaf seperti pelecehan seksual itu kan ada banyak keluarga yang istilahnya malu mungkin ya untuk mengadukan kasusnya ini ke inian hukum gitu kan. Padahal dari kami sendiri itu akan mendampingi gitu kan, bagaimana istilahnya memberi pemahaman ke keluarga bahwa kasus ini harus tetap di proses gitu kan, karena akan memberi efek jera ke pelakunya kan seperti itu. Jadi perlu istilahnya misalnya ada keluarga yang ini harus mensupport keluarganya, jangan langsung ada kasus ini langsung disembunyiin gitu kan. Itu sangat miris sekali kalau menurut saya gitu kan. Harusnya keluarga harus tetap menuntut keadilan gitu kan. Itulah kira-kira Bu. Baik. Kalau Pak Supriyana bagaimana Pak dari pendengar kita lewat WhatsApp ini? Baik ya, sebetulnya sama aja dengan masyarakat lain yang normal. Artinya ketika dia sebagai saksi maupun sebagai terdakwa itu perkara apapun ya, yang sedang diperiksa itu tetap sama. Cuma memang ketika penyandang disabilitas dia berkedudukan sebagai saksi maupun sebagai terdakwa, maka dia harus dipenuhi hak-haknya gitu. Haknya ketika dia diperiksa. Contoh, ketika dia kata Pak Cun tadi dia tunarungu, maka harus ada orang yang bisa memakai bahasa isyarat. Dia menerangkan hak dia ketika sebagai saksi menerangkan peristiwa itu, atau sebagai terdakwa haknya untuk membela diri. Karena dalam KUHP sini alat buktinya itu adalah salah satunya keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Jadi hak dia untuk membela diri sebagai terdakwa atau hak dia sebagai saksi untuk menerangkan sejelas-jelasnya itu wajib difasilitasi. Yang paling contoh ketika dia seorang tunarungu, ya. Dia kan tidak bisa berbicara kecuali dengan bahasa isyarat. Bagaimana dia menerangkan peristiwa tersebut? Itu sama dengan masyarakat biasa. Ketika masyarakat biasa menerangkan memakai mulut, dia menerangkan secara detil. Ketika dia seorang tunarungu atau seorang bisu, harus maka sama dia wajib untuk difasilitasi dengan orang yang ngerti dengan memakai bahasa isyarat. Baik, mohon maaf Pak Supriyana, ya kita tahan sebentar. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi. Selama ini seperti apa mungkin ya Pak, kalau ada masyarakat penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Kami akan hadirkan dulu beberapa informasi, Bu Kiki, Pak Cun, Pak Supriyatna, kami akan kembali sesaat lagi. Pendengar tetap di sini di Bincang Siang kita hari ini.
Dari Sudirman 12 Padang, pendengar kita masih bersama di Bincang Siang untuk hari ini, masih berbicara tentang kerjasama Pengadilan Negeri bersama PPDI dan HWDI dalam penyediaan layanan peradilan inklusif bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Padang. Di Zoom, saya masih bersama dengan narasumber kita, ada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang, Bapak Supriyatna Rahmat SHMH. Kemudian ada Ketua Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Padang, Bapak Icun Sulhadi SPD, dan juga ada konsultan HWDI Kota Padang, Ibu Yuki Melani. Kita masih undang pendengar ini, Bapak-Bapak di 812878 atau ke WhatsApp 08116666975. Saya kembali ke Pak Supriyatna, tadi sempat terputus sebentar tadi perbincangan kita. Nah, kalau selama ini Pak Supriyatna bagaimana teman-teman penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum? Apakah sudah terpenuhi hak-haknya? Kebetulan sepanjang yang saya baru di sini ya, saya 6 bulan 7 bulan lah. Memang belum ada yang penyandang disabilitas yang terkait dengan berhadapan dengan hukum, baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi. Memang belum. Tapi ada satu terkait dengan yang hanya saya ingat itu perkara perdata, itu salah satu pihaknya itu menyandang memakai kursi roda. Jadi sejak kedatangannya kita bantu, kita siapkan fasilitas kursi rodanya, kemudian oleh petugas security diangkat, kemudian dibantu sampai ke ruang sidang. Demikian. Tapi ketika untuk perkara pidana yang saya tahu ya, dan mungkin nanti ada informasi lain, itu belum ada. Tapi kalaupun ada, itu kita siap. Kita sudah kerjasama dengan pihak PPDI dan HWDI. Ya, biasanya ketika perkara itu mulai dilimpahkan dari pihak kejaksaan sudah memberikan informasi, yaitu apakah dia sebagai terdakwa maupun sebagai saksi bahwa dia menyandang disabilitas. Ya biasanya jaksa akan menginformasikan. Nanti jaksa akan koordinasi dengan kita. Bagaimana ini untuk kalau dia tunarungu untuk juru bicara bahasa isyarat, dan kita siap, kita sudah. Tapi sudah ada tenaga-tenaganya ya Pak ya? Sudah kita dengan Pak Icun, dengan PPDI sudah ini, dan kita minta supaya, dan mereka siap bantu kita. Nanti sudah kontak presiden ada, nanti kita kirim, kita mohon nanti jadwal sidangnya kapan, kita minta, dan beliau dari pihak PPDI sudah menyanggupi untuk menyiapkan. Demikian Ibu. Oke, baik. Saya bacakan WhatsApp yang masuk ini, Bapak Ibu. Assalamualaikum Kak, saya Ani di Jati. Apakah pengadilan yang ramah disabilitas ini hanya diperuntukkan bagi pencari keadilan atau yang punya kasus saja? Bagaimana dengan pengunjung atau orang yang bekerja di lingkungan peradilan? Terima kasih. Oke, ada tanggapan Pak Supriyatna? Kalau pencari keadilan itu ya kita akan layani, tapi kalau pengunjung sidang dia hanya kan sebagai penontonnya, dia biasanya datang misalkan untuk melihat mungkin keluarganya atau pihak dia pengen tahu, ya kita siap layani dengan baik. Contohnya dia sebagai penyandang disabilitas memakai kursi roda, kita akan bantu. Dia datang misalkan, Pak saya ingin melihat sidang, kita akan layani dengan baik ya. Tapi kalau misalkan dia seorang tunarungu atau dia bisu, dia menggunakan bahasa isyarat, memang kita agak kesulitan ya, karena kan dia datang, kita tidak tahu jadwalnya kapan dia datang. Tapi kalau dia memang suatu saat bersurat ke pengadilan, dia akan mengadakan penelitian atau melihat, kita akan siapkan begitu. Tapi kalau dia sebagai orang yang berhadapan hukum seperti sebagai saksi atau dia sebagai terdakwa, biasanya sudah dikoordinasikan oleh pihak penuntut umum, kita siapkan begitu. Baik, saya ke Bu Kiki. Bu Kiki? Ya, Bu. Nah, Bu Kiki, ternyata tadi bincang-bincang kita dengan Pak Supriyatna memang belum ada yang bersampai ke pengadilan ya, Bu. Kasus-kasus, padahal tadi ada juga yang berhadapan dengan hukum. Nah, harapan Bu Kiki dari adanya MOU ini apa, Bu? Harapannya itu dengan adanya MOU bersama Pengadilan Negeri Padang ini itu merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Oleh sebab itu, petugas penegak hukum nanti diharapkan akan dapat mewujudkan kedekatan inklusif dalam memberikan layanan. Pendekatan ini digunakan dalam rangka mengakui keunikan keragaman setiap individu yang memiliki kemampuan dan ketegasan yang berbeda
Bu. Mhm. Lalu petugas penegak hukum harus berupaya untuk mendorong hilangnya hambatan-hambatan yang menyebabkan penyandang disabilitas sulit mendapatkan layanan secara setara. Mhm. Sangat berharap nantinya juga ada MOU dengan kepolisian Iya. dan Mhm. kejaksaan sehingga terwujud kemitraan dan kerjasama antar stakeholder strategis dalam penanganan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di Kota Padang. Mhm. Mungkin nanti bakal banyak ya Bu ya, atau mungkin yang selama ini belum terproses dengan baik, dengan lancar, ini bisa diproses sepenuhnya sebagaimana mestinya begitu Bu Kiki? Insya Allah. Dan sebelumnya juga kita sudah pernah mengadakan diskusi tematik bersama kejaksaan, pengadilan negeri, kepolisian, dan juga DP 32 KB. Selainnya Dinas Perempuan dan Anak itu kan kita sudah mengadakan diskusi tematik, dan nanti ke depannya di bulan Agustus bulan depan kami juga akan mengadakan pelatihan langsung secara ini akan mendatangkan pembicara dari Yogyakarta, juga dari nasional, itu tentang apa Bu? Pelatihan tentang perspektif disabilitas dan disabilitas berhadapan dengan hukum di Kota Padang. Kegiatannya kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari melalui kerjasama antara PPDI Padang, HWDI Padang, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga. Itu pengendalian penduduk dan keluarga berencana, MP3 AP 2KB ya, di Kota Padang dengan mengundang 25 orang peserta. Oke. Baik, berapa lama nih Bu Kiki masyarakat perlu tahu juga proses MOU ini bisa terjadi, bisa dibuat, berapa lama prosesnya dulu? PPDI, HWDI, dan Pengadilan Negeri butuh proses lama nggak Bu? Alhamdulillah enggak sih Bu, karena sebelumnya juga dari Pengadilan Negeri sendiri yang sudah istilahnya mau mencari kami gitu, jemput bola kerjasama, karena ada keputusan dari MA Mahkamah Agung itu sudah menginstruksikan kita menurut info dari Pengadilan Negeri Padang. Baik, saya ke Pak Cun. Pak Cun? Iya. Ya, Pak Cun berarti memang sudah lebih terbuka ruang. Nah ini sudah ada kedepannya akan disempurnakan lagi. Pak Cun, kira-kira dari PPDI dan HWDI apa yang perlu dilengkapi juga? Kan kerjasama nih ya Pak Cun. Mungkin dari Pengadilan Negeri butuh juru bicara. Apakah ada pelatihan-pelatihan seperti itu kepada lingkup Pengadilan Negeri, atau memang nanti didatangkan sendiri, atau bagaimana teknisnya Pak Cun? Mungkin kedua hal itu mesti kita siapkan. Yang pertama, sebaik idealnya itu memang di lingkungan peradilan sendiri telah memiliki tenaga staf atau pegawainya yang telah mempunyai pemahaman, keterampilan untuk berkontak interaksi. Mungkin hal-hal dasar dulu ya Bu ya. Kalau ketika dia mengunjungi datang bisa dilayani. Tapi ketika membutuhkan juru bahasa isyarat yang lebih kepada mungkin saksi ahlinya atau pemaparan materi, itu kita membutuhkan yang lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, memang bagusnya kita memang harus memberikan pelatihan terus ya. Nah, ya tentu kita berafiliasi juga tentu ketika ini saat ini kegiatan yang ada kita latih adalah bagaimana pelayanan tadi ya, mungkin di bagian pelayanan untuk perspektif itu makin bagus. Kita memberikan pelatihan insya Allah tanggal 9 Agustus nanti selama 3 hari. Itu salah satu poin yang kita berikan agar memang mendapati pelayanan atau layanan peradilan yang inklusif tadi ini ya, di lembaga atau instansi yang kita undang. Nah sebenarnya untuk pelatihan juru bahasa isyarat secara organisasi teman-teman yang digerakkan kesejahteraan tunarungu Indonesia telah memberikan pelatihan. Jadi mereka ini alumninya, dan cuma nanti itu kita harus memberikan ruang yang lebih luas, ya mungkin pemahaman-pemahaman tentang di kondisi mana saja yang memang sangat diperlukan pendampingan ya, atau translatornya, interpreternya, juru bahasa isyaratnya bagi teman-teman. Sebenarnya ini semuanya mesti pemahaman yang benar, karena ketika layanan itu tidak pas, ya malah kadang berdampak kepada hambatan dari disabilitas makin meningkat ya. Ketika perlakuan itu salah, ya kenyamanan, emosi akan terganggu juga. Dan kita ini, makanya ini kita berikan terus ya untuk
pelatihan dan pemahaman. Ya, berapa lamanya tentu ini proses panjang ya Mhm. yang kita siapkan ya. Karena sekali lagi saya sangat paham karena instansi pemerintah atau instansi penegak hukum itu kan sering ada mutasi. Tapi setidaknya kalau sistem sudah terbangun, proses itu sudah makin baik, tentu siapapun pelaksananya, siapapun nanti petugasnya, tentu dia akan berjalan Bisa semestinya. berlanjut. Itu harapan kami, Mbak. Mhm. Ya. Iya. Nah, Pak Cun, ini kan sudah ada. Berarti kalau untuk teman-teman di PPDI sendiri atau di HWDI sendiri, berarti ada hal-hal semacam edukasi juga kan, Pak Cun? Kalau sekarang itu sebenarnya sudah ada kesepakatan kerjasama dengan pengadilan negeri. Kalau teman-teman ini bisa lebih apa ya? Mungkin kalau berhadapan dengan hukum, ini jadi tidak ada hambatan lagi sebenarnya. Ada edukasi seperti itu pada teman-teman di PPDI dan HWDI, Pak. Halo Pak Ya, Jun. tentu bagi teman-teman yang memang proses ini kan biasanya akan, halo? Iya, silakan Pak. Ya, ini proses dari kegiatan yang berhubungan hukum kan proses dari kepolisian ya. Dari awal ada pelaporan, proses penyidikan segala macam itu, Pak, ini sudah siap. Nah, tentu teman-teman yang memang sedang berhadapan dengan hukum, sebaiknya memang jika membutuhkan mengkomunikasikanlah kepada saat di kepolisian, mungkin dia membutuhkan pelayanan tertentu yang mungkin bisa disampaikan atau telah disediakan oleh kepolisian. Atau selanjutnya jika memang masuk ke kejaksaan gitu juga nih kalau. Jadi ini yang kita harapkan adalah bagaimana membangun komunikasi itu ya. Tapi insya Allah memang setelah kita komunikasikan itu sudah mulai berjalan ya. Sudah berjalan, berarti tinggal bagaimana nanti lebih intensifkan sesuai kebutuhan ya. Cuma tentu sekali lagi ini yang kita bangun bersama bagaimana pemahaman itu benar gitu ya. Tidak hanya nanti sekedar memberikan pelayanan saja atau kita sudah punya nih, tapi apakah ini sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak? Itu belum tahu. Apakah ini sudah nyaman? Ini juga berarti kita mesti evaluasi juga, Mbak Rita. Masuk kebijakan-kebijakan yang lain yang sifatnya untuk pelayanan. Tapi kalau untuk aturan hukum itu kita mengikuti proses yang sudah dibuat dalam perundang-undang kita kepada proses inklusifnya, kepada proses pelayanannya, ketersediaannya, gitu ya, kemudahannya saat beracara hukum itu dari awal sampai nanti ya mungkin sampai ke dalam lapasnya sendiri atau dari rumah tahan itu kita harus dikondisikan juga sesuai dengan kondisi disabilitas itu. Kalau idealnya begitu, sampai ke lapas pun seperti itu juga, Mbak Rita ya. Iya. Baik, saya kembali ke Pak Supriyatna. Nah, Pak Supriyatna, kalau dari pengadilan negeri sendiri, kalau tadi kan ada istilah jemput bola juga ke teman-teman organisasi penyandang disabilitas ya, Pak Supriyatna. Iya. Nah, ini edukasi pada masyarakat secara umum, kemudian pada teman-teman penyandang disabilitas, selain MOU ini sudah dilakukan, apa lagi rencananya, Pak? Ada program kunjungan mungkin ke teman-teman penyandang disabilitas, edukasi, atau bagaimana Pak Supriyatna? Ya, ini kan terkait dengan tupoksi kita itu memberikan pelayanan bagi yang berhadapan dengan hukum maupun pelayanan bagi masyarakat yang ingin mencari informasi terkait dengan pengadilan. Memang di pengadilan ini tidak hanya persidangan, kami punya namanya pelayanan terpadu satu pintu. Di situ ada terkait dengan pelayanan seperti memberikan surat keterangan, memberikan informasi hukum, bantuan hukum dan sebagainya. Nah, di situ kita memang memberikan edukasi kepada masyarakat maupun kepada aparat penegak hukum yang lain seperti kejaksaan maupun advokat dan pengacara. Dan mereka paham dan mereka ngerti karena memang sudah diamanatkan oleh undang-undang bahwa kita harus memberikan pelayanan yang terbaik buat penyandang disabilitas. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan pelayanan yang terbaik buat mereka. Namun demikian karena terkendala salah satu sekali lagi terkait dengan masalah anggaran. Keinginan kami sih seperti diamanatkan dalam surat edaran Dirjen itu nomor 1692 harus lebih lengkap. Namun setiap pengadilan ini kan ya apalagi dengan situasi seperti ini memang tidak mencukupi. Namun kami berusaha untuk memberikan yang terbaik agar masyarakat juga tahu gitu.
Jadi ketika masyarakat datang, juga masyarakat tanya, oh, ini kursi roda untuk apa? Oh ini Pak, ini kursi roda ini untuk penyandang disabilitas bagi orang yang berkebutuhan khusus. Terus, ini apa nih kok jalan itu ada kuning, ada tonjolan-tonjolan gitu. Ini namanya guiding block. Nah, masyarakat kadang juga tanya-tanya ini tuh apa Pak? Ini kalau ketika penyandang cacat tunanetra ingin datang ke pengadilan, mereka bisa dengan mandiri akan menuju ke tempat di mana mereka akan mencari kebutuhannya. Contohnya, saya ingin bikin surat keterangan. Nah, ini kan ada. Nah, diharapkan si penyandang disabilitas itu datang sendiri, lalu ke tempat di mana dia akan diberikan pelayanan yang terbaik. Seperti itu. Itu memang butuh prosesnya. Bincang siang ini pun salah satunya. Ini salah satu yang terbaik. Kalau membiarkan secara masyarakat luas bahwa ada upaya dari kita para penegak hukum untuk memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Mudah-mudahan masyarakat Kota Padang yang mendengarkan siaran ini bisa membagi informasi kepada masyarakat lain bahwa oh iya ternyata penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum diberikan pelayanan khusus. Ya memang itu seperti itu. Dan ini sudah merupakan suatu tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan kita harus berikan pelayanan kepada mereka. Demikian Ibu. Baik, terima kasih. Saya bacakan WhatsApp dari Ibu Ana di Rawang. Pertanyaannya, Assalamualaikum narasumber, mohon maaf saya baru bergabung, baru mendengarkan acara ini. Ingin tahu lebih jelasnya apa perbedaan mendasar dari peradilan umum atau yang biasa dengan peradilan inklusif begitu. Ini nanti bisa dilihat juga ya Bu Ana di jawaban-jawaban narasumber kita, walaupun tadi di awal sudah dijelaskan sebenarnya, tapi tidak ada salahnya dijelaskan kembali. Pak Supriyatna? Ya Ibu, silakan. coba diulangi Ibu nih. Iya, peradilan apa tadi? Apa artinya perbedaan peradilan umum? Iya, yang peradilan umum dan perbedaan mendasar dari peradilan umum dan peradilan inklusif. Mungkin ada istilah peradilan inklusif, itu apa bedanya mungkin? Sebetulnya peradilannya sih tidak berubah ya. Ini kan seperti dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Peradilan Umum, itu ada tugas pokok fungsi dari pengadilan, yaitu salah satunya memberikan pelayanan hukum bagi orang yang berhadapan dengan hukum. Nah, kebetulan dengan adanya lahirnya undang-undang yang terkait dengan adanya pelayanan khusus kepada disabilitas, pengadilan negeri akan memberikan pelayanan secara inklusif, artinya secara menyatu. Artinya bahwa itu sudah menjadi kebutuhan pokok yang tidak boleh ditawar-tawar lagi, dan itu sudah menjadi tupoksi kami gitu, seperti itu. Jadi ketika orang datang, kami tidak ragu lagi dan tidak jadi gampang atau canggung bahwa memang setiap yang berkebutuhan khusus ketika berhadapan dengan hukum disabilitas itu kami akan siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Demikian. Baik, Bu Kiki ada tambahan? Tadi kalau nggak salah di awal saya tanyakan ke Bu Kiki nih. Pertanyaan dari Bu Ana, silakan. Maksudnya itu adalah peradilan yang peradilan inklusi, itu maksudnya adalah ke penyediaan layanan yang ramah disabilitas seperti itu Bu. Sesuai kebutuhan khususnya oleh penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum seperti itu. Oke, baik. Pak Cun, ini kan rencananya apakah hanya sampai di pengadilan negeri saja kerjasama untuk memberikan layanan-layanan kemudahan-kemudahan kepada teman-teman penyandang disabilitas, atau ada rencana ke depannya dalam waktu dekat ini, misalnya dengan pihak kepolisian, Pak Cun? Ada Mbak, kita sudah merancang ya. Setelah kita kemarin juga bersosialisasi tentang lingkungan yang akses yang inklusif di dalam lembaga kepolisian dan kejaksaan. Kita punya komitmen yang sama, bahasanya kita akan membangun MOU juga ya, mendampingi ya bagaimana kejaksaan, kepolisian atau lembaga yang lain nanti yang juga membutuhkan. Kita belum sebenarnya ada waktu untuk juga mengadakan pendekatan ya, membangun komunikasi ya dengan lembaga lain seperti Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tipikor ya, atau lembaga-lembaga yang ada di daerah ya. Gimana juga kita, ini rencana kita. Jadi kita mempunyai pemahaman yang benar, komitmen yang sama, dan kita sama-sama bergerak bagaimana peradilan itu ya, kegiatan disabilitas, kegiatan hukum kita ya, atau disabilitas nanti sedang berhadapan hukum dari awal itu bisa sama. Jadi ketika nanti mulai di kepolisian atau lembaga pendamping, pengacara segala macam itu, lembaga bantuan hukum juga harus punya pemahaman yang sama. Jadi kita kepada bagaimana layanan dan proses itu
memang bisa mengakomodir ya semua mungkin ya yang membutuhkan ya layanan yang baik di saat berhadapan dengan hukum. Seperti disampaikan oleh Pak Supriana tadi, Baik. seperti itu kondisinya. Jadi inklusif ini adalah bagaimana pendekatan pelayan itu agar bisa merangkul, mengakomodir semua orang yang sedang berhadapan hukum, baik saksi atau terdakwa atau pengunjung sendiri. Sekira gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Jun. Ini tanpa terasa di penghujung perbincangan kita ini, Bapak Ibu. Ya, kita berharap ini memang ke depannya menjadi lebih baik, sehingga apa yang diharapkan dari teman-teman penyandang disabilitas bisa terwujud. Apalagi ini memang sudah diatur undang-undang begitu ya, Pak Supriyatna. Kita ke closing statement diawali oleh Bu Kiki. Bu Kiki, silakan harapannya terkait dengan MOU yang sudah ada ini, Bu Kiki, tentang peradilan inklusif bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Padang. Silakan Ibu. Baik Bu, kalau dari saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sangat berharap lembaga penegak hukum lainnya, terutama kepolisian, dalam hal ini Polresta tingkat Kota Padang dan Kejaksaan Negeri Padang juga bisa mengikuti langkah baik yang sudah diambil oleh Pengadilan Negeri Padang. Semoga PPDI dan HWDI Padang bisa juga bisa ber-MOU dengan kedua lembaga ini. Insya Allah kami siap memberi dampingan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Terima kasih. Oke, baik Bu Kiki, terima kasih. Pak Cun, silakan ada harapan mungkin yang ingin disampaikan juga ke Pengadilan Negeri sendiri. Ya. Closing statementnya Pak. Ya, harapan kami tentu kami siap ya memberikan kontribusi yang terbaik pada Negeri Padang atau lembaga yang lain, penegak hukum yang lain, ya agar Kota Padang khususnya ya mewujudkan bagi visible ya, untuk semua orang dan khususnya kepada disabilitas. Ya, sekali lagi ini bukan pemisahan, tapi adalah satu kesatuan pelayanan, satu kesatuan proses yang diharapkan ini bisa mengakomodir semua kebutuhan dari orang yang sedang berhadapan dengan hukum dari awal sampai akhir dari proses itu sendiri. Begitu. Baik, terima kasih Pak Jun. Saya ke Pak Supriyatna. Silakan Bapak closing statementnya untuk Baik, Ibu. pendengar kita. Oke, terima kasih bahwa Pengadilan Negeri Padang sangat senang dan bangga bisa dapat bekerja sama dengan PPDI dan HWDI dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi penyandang disabilitas. Mudah-mudahan kerjasama MOU ini dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Dan kami juga sangat terbuka sekali saran-saran dari Pak Icun dan Bu Yuki agar pelayanan terhadap disabilitas dapat dirasakan bermanfaat. Karena kami juga ingin semua masyarakat sama berhadapan dengan hukum, seperti ratifikasi kita terhadap konvensi ya tentang penyandang disabilitas. Di situ dikatakan bahwa penyandang disabilitas adalah sama, kita diberikan pelayanan yang sama di hadapan dengan hukum. Demikian. Baik, terima kasih Pak Supriyana. Mudah-mudahan yang jadi kendala tadi ada solusinya ya Pak ya. Ya, kami anggaran tadi. Dengan segera ya. Mudah-mudahan dukungan juga dari stakeholder yang lain agar Pengadilan Negeri Padang memberikan pelayanan yang terbaik bagi penyandang disabilitas. Oke, baik. Terima kasih Pak Supriyatna untuk waktunya. Bu Kiki, terima kasih sudah bersama Ibu. Pak Cun, terima kasih atas waktunya siang hari ini. Ya, sama-sama berita. Ya, Pak Icun, Bu Yuki. Ya, Bu, Pak Supriana, terima kasih banyak ya. Sama, Bu. Baik, selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian kebersamaan kita dalam Bincang Siang untuk hari ini. Bincang Siang Disabilitas tadi berbicara tentang kerjasama Pengadilan Negeri bersama Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia dalam penyediaan layanan peradilan inklusif bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Padang. Dengan narasumber, tadi ada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang, Bapak Supriyatna Rahmat SH.MH, kemudian juga ada Ketua PPDI Kota Padang, Bapak Icun Sulhadi SPD, serta ada Konsultan HWDI Kota Padang, Ibu Yuki Melani. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi, Ibu Ani, kemudian yang di WhatsApp Bu Ana juga, terima kasih. Untuk pendengar yang baru saja bergabung, Anda ingin dengarkan lagi
pemaparan jawaban dari narasumber kita tentang topik hari ini bisa saksikan kembali lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Saya Rita Ismail dan operator Yunada Putra. Kita akan segera jelang tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap di sini pendengar di Pro 1 RRI Padang, kanal Inspirasi.